Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 12 pengukuran kadar gula dengan metode indeks bias menggunakan refraktometer. Sebelum memulai videonya, perkenalkan, nama saya Doni Ramadan Satria Utomo dengan NIM 121210131 Plug D. Ya, untuk selanjutnya saya akan membahas abstrak terlebih dahulu. Jadi, pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya yang terjadi karena cahaya matahari melewati batas medium yang berbeda indeks biasnya. Indeks adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam zat tersebut. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan tersebut. Contoh yang diukur yaitu ada gula, garam, protein, dan masih banyak sebagainya yang bisa diukur dengan alat refraktometer. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang skema arah pembiasan cahaya. Dan di sini saya juga sudah menggambarkan yang seperti di gambar ini. Jadi pada udara dan air, untuk sinar datangnya itu jika sudah memasuki air akan membelok atau disebut sinar bias. Jadi bisa terlihat itu saat di udara seharusnya garisnya lurus, namun saat sudah memasuki air sinarnya akan berubah atau bisa disebut sinar bias. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang alat dan bahan. Apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan praktikum acara 12 ini? Oke, yang pertama saya membahas alat dulu. Alat yang dibutuhkan itu yang pertama yang jelas ada refraktometer, kemudian kedua glass beaker, ketiga labu ukur, keempat ada timbangan analitik, kelima pipet tetes, untuk keenam gelas ukur, yang ketujuh gelas arloji, dan yang terakhir ada pengaduk. Ya, jika pada belum tahu alat-alatnya seperti apa, akan saya jelaskan. Yang pertama itu paling kanan warna hitam, itu adalah refraktometer. Fungsinya untuk mengukur kadar atau konsentrasi yang akan kita dapatkan. Terus sebelahnya itu ada pengaduk, itu fungsi untuk mengaduk. Lalu sebelah kiri pengaduk ada pipet tetes. Pipet tetes fungsinya untuk mengambil cairan atau larutan yang akan kita ambil dan kita teteskan ke dalam prisma refraktometer. Kemudian sebelah kiri dari pipet tetes ada gelas arloji. Gelas arloji itu fungsinya untuk menimbang gula di timbangan analitik. Selanjutnya di sebelah gelas pengaduk ada labu ukur. Labu ukur ini fungsinya untuk mengencarkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur, atau biasa disebut itu garis atas. Jadi jika kita mau mengencerkan itu, masukkan dahulu larutan yang akan diencerkan, lalu isi aqueous sampai garis batas atas itu. Selanjutnya yang terakhir sebelah kanan labu ukur ada glass beaker. Glass beaker ini fungsinya untuk mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, dan juga bisa melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Namun untuk kali ini kita memakai glass beaker untuk
menempatkan gula yang akan kita gunakan dan tempat menampung bahan kimia berupa larutan. Ya, selanjutnya saya akan membahas bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk dapat melakukan acara 12 ini. Jadi yang pertama itu gula pasir, yang kedua ada aquades. Aquades dalam acara ini bisa untuk mengencerkan gula pasir, lalu bisa untuk membersihkan prisma di refraktometer tersebut. Kemudian ada larutan sampel. Jadi kita di acara 12 ini, larutan sampel yang kita gunakan untuk mengetahui kandungan gula di dalam larutan sampel tersebut, yang pertama ada buah vita leci, kemudian buah vita mangga, nutribus, dan ada buah mangga. Jika larutan sampel masih belum tahu, jadi ini kemarin saya foto larutan sampel apa aja yang kita gunakan, ya. Ada buah vita leci, buah vita mangga, nutribus, dan buah mangga. Oke, jadi langsung saja kita praktekkan. Untuk yang langkah pertama ini kita menimbang gula terlebih dahulu sesuai dengan konsentrasi yang ingin dibuat atau diencerkan dengan aquades. Dan jangan lupa untuk menimbang harus tepat dengan yang akan kita dapatkan gramnya. Jika sudah, kita langsung ke step berikutnya. Gula dimasukkan ke gelas beker. Ini berapa menit di video tuh aquades sedikit. Lalu gelas beker tersebut ditambahkan aquades untuk melarutkan gula yang sudah ditimbang tadi. Jika sudah larut, larutan tersebut dimasukkan ke labu ukur. Lalu masukkan aquades hingga tercapai garis yang ada di labu ukur. Jika sudah sampai garis tersebut, lalu mengocok larutan hingga merata. Ya, selanjutnya kita akan menimbang gula lagi untuk membuat konsentrasi yang berbeda dengan yang tadi. Dan jangan lupa untuk menimbang ukuran gram yang pas. Ya, jika sudah pas menimbangnya, lalu memasukkan ke gelas beker. Tadi udah tanya Pak Heri, katanya 1357. 357. Lalu dimasukkan aquades sedikit dahulu untuk melarutkan gula agar tidak berbentuk padatan. Jika gula sudah larut, jangan lupa masukkan ke labu ukur dan mengisi aquades hingga garis batas dan mengocok hingga rata. Ya, untuk langkah selanjutnya kita akan membersihkan refraktometer terlebih dahulu. Jadi caranya tuh meneteskan aquades ke prisma refraktometer yang ya 2-3 tetes di prisma refraktometer, lalu dilap dengan tisu, namun ngelapnya
lap atau membersihkannya satu arah agar tidak merusak permukaan prisma tersebut. Jika sudah dipastikan bersih, selanjutnya diteteskan aqueous lalu mengecek apakah sudah nol atau belum. Untuk langkah selanjutnya kita meneteskan ke prisma refraktor dengan kadar gula yang sudah ditentukan, lalu ditutup. Udah lihat di videonya. Kemudian paskan dengan sumber cahaya agar di dalamnya terlihat dengan jelas. Kemudian dibersihkan lalu mengulangi langkah dengan meneteskan larutan gula yang sudah ditentukan, kemudian ditutup penutup prismanya. Lalu dipaskan dengan sumber cahaya dan bisa dilihat hasil nilai indeksnya. Lanjut menggunakan kadar gula yang berikutnya dengan diteteskan di prisma lalu ditutup, kemudian dipaskan ke sumber cahaya agar terlihat hasil nilai indeksnya. Selanjutnya kita menggunakan larutan sampel. Untuk sampel yang pertama kita menggunakan buah vita leci, diteteskan ke prisma lalu ditutup, lalu dipaskan ke sumber cahaya agar kelihatan nilai indeksnya. Untuk selanjutnya kita menggunakan larutan sampel kedua menggunakan buah vita mangga. Untuk langkah-langkah juga tetap sama dengan cara meneteskan lalu tutup dan dipaskan sumber cahaya. Untuk yang ketiga kita menggunakan nutribus, langkahnya tetap sama, diteteskan lalu ditutup dan dipaskan sumber cahaya, namun untuk nutribus harus diencerkan dahulu soalnya angka nilai indeksnya tidak jelas. Untuk langkah pengenceran kita yang pertama menyiapkan labu ukur, lalu mengambil larutan sampel dan dimasukkan ke labu ukur, lalu jika sudah dimasukkan aqueous hingga garis batas labu ukur. Tapi diingat kita harus menghitung berapa kita mengambil larutan sampel dan larutan aqueousnya dengan rumus pengenceran. Cekungan atas sama bawah sih, garis atas sama bawah kan? Carian air satu. Jadi Kan kalau air di satu, curang satu, mas beker 3, yang kecil satu. ini pakai pipet tetes, Mbak. Jika sudah diencerkan, lalu langkahnya tetap sama, dimasukkan ke prisma lalu dipaskan dengan sumber cahaya agar kelihatan nilai indeksnya. Untuk yang berikutnya kita menggunakan buah mangga. Yang pertama kita akan mencoba dulu dengan buahnya langsung. Udah. Segini cukup kok? Cukup lah. Setelah itu ditimbang dahulu agar tahu berapa gram. Setelah ditimbang kita masukkan ke prisma dan kita coba ditutup lalu dipaskan dengan sumber cahaya, apakah terlihat atau tidak. Namun ternyata hasilnya tidak terlihat karena itu bukan larutan atau ini termasuk saja padatan. Untuk solusi berikutnya kita menggunakan ekstraksi buahnya dengan cara seperti berikut. Apakah masih sudah bisa atau tetap belum terlihat dengan jelas nilai indeksnya. Jika sudah, langsung kita ambil dengan tetes dan diteteskan di prisma tersebut lalu ditutup dan dipaskan dengan
sumber cahaya, namun hasilnya tetap tidak jelas di dalamnya. Untuk yang solusi terakhir, ekstraksi buah mangga tersebut ditambahkan dengan etanol, lalu diaduk-aduk, kemudian dimasukkan ke prisma dan tutup, lalu dilihat ke sumber cahaya dan terdapat hasil nilai indeks yang jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari praktikum pelajaran 12 ini, yaitu percobaan ini bertujuan untuk menentukan kadar gula dengan indeks bias menggunakan refraktometer. Refraktometer bekerja menggunakan prinsip pembiasan cahaya untuk menentukan jumlah zat terlarut dalam larutan dengan melewatkan cahaya ke dalamnya. Percobaan ini dilakukan dengan meneteskan larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda pada prisma refraktometer. Setiap mengganti larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda, prisma ditetesi terlebih dahulu dengan aqueous. Hal ini bertujuan untuk membersihkan prisma sehingga pada percobaan berikutnya tidak terpengaruh oleh percobaan sebelumnya. Selain itu, pengukuran dilakukan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Hal ini dilakukan agar tidak berpengaruh konsentrasi gula pada percobaan selanjutnya. Alat ini juga membutuhkan penerangan yang cukup agar hasil dapat terbaca dengan jelas. Selanjutnya, larutan dengan konsentrasi gula yang tinggi memiliki indeks bias yang tinggi juga. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa konsentrasi larutan gula berbanding lurus dengan indeks biasnya. Hal ini sesuai dengan teori yang ada. Larutan dengan konsentrasi yang tinggi memiliki median yang lebih rapat, sehingga rambat cahaya yang melewati median tersebut akan berkurang sehingga nilai indeks biasnya semakin besar. Sekian video dari saya. Jika ada salah dari praktikum atau salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.